Assalamualaikum teman-teman. Ya tak henti-hentinya ya para oknum-oknum yang mereka ini ya mengklaim dirinya sebagai seorang aswaja ya yang paling ahlu sunnah wal jamaah. Itu membuat kita ini ya geleng-geleng kepala. Ya entah itu dari cara ceramahnya, ya ilmu ceramahnya, pemahamannya, ya fatwa-fatwa yang nyelenehnya, ya kemudian ya cara ia memperlakukan seseorang jamaah. Ya, perlu digarisbawahi teman-teman ya, yang saya katakan di sini adalah oknum. Ya jadi nggak semua, ini hanya oknum. Ya salah satunya seperti Gus Miftah. Ya lagi-lagi ya video beliau ini viral teman-teman. Di mana ya di sini terlihat ya Gus Miftah itu sedang ya pidato di dalam ya berkhutbah lah atau bisa kita katakan berkhutbah ya di dalam gereja. Ya, coba ya seorang Gus ya, seorang ulama umat Islam itu ceramah di dalam gereja. Yang kalau kita melihat narasi-narasi yang dibawakan oleh beliau ini seakan-akan ya antara Islam dan Kristen itu ya tidak ada perbedaan dalam hal kebenaran. Ya dalam hal kebenaran. Ya entah apa tujuannya wallahu alam apakah memang ya sebuah pertanyaan-pertanyaan dari para netizen ini umat Islam ini ya yang mereka ini bertanya-tanya apakah Gus Miftah ini benar-benar pindah agama sudah jadi pendeta atau enggak. Ya wallahu alam soal itu. Ya tetapi mungkin baiknya kita simak video berikut ini dan mungkin sedikit tidaknya menjawab dari pertanyaan kita selama ini tentang sosok Gus Miftah. Ya dan berikut videonya teman-teman. Saya sampaikan di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Ya. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Ya. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di Ya, udah jelas ya. Ini backgroundnya apa teman-teman ya? Ya, ini apa? Ya. saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan. Hal seperti ini teman-teman ya, nggak ada ya di kalangan-kalangan yang mereka sebut itu sebagai Wahabi. Ya, saya tegas, nggak ada ya yang orang model-modelan seperti ini. Nggak ada teman-teman. Ya, nggak ada tuh orang-orang seperti itu di kalangan-kalangan Salafi, nggak ada. Dan kau yang melipatkan. Dan hal yang seperti ini itu hanya ada, ya silahkan kalian jawab sendiri ya. Nggak perlu saya jawab. Tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu tadi teman-teman ya sebuah video khutbah daripada Gus Miftah di dalam gereja ya. Entah apa yang maksud daripada Gus Miftah ini untuk melakukan perbuatan seperti itu. Ya kalau hal itu ia anggap sebagai bentuk toleransi, maka itu bukanlah toleransi teman-teman. Ya melainkan itu adalah kolaborasi. Ya sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz dari Muhammadiyah ya. Atau yang biasa kita kenal dengan Ustaz Mujiman teman-teman ya. Yaitu beliau itu mengkategorikan perbuatan-perbuatan semacam itu. Ya dengan kita mendatangi kemudian ikut ya dalam perayaan mereka itu merupakan bagian bentuk dari kolaborasi dalam hal agama. Ya, sedangkan di dalam agama kita Islam itu tidak mengenal yang namanya kolaborasi. Ya, kita itu hanya dituntut, kita itu hanya diajarkan ya untuk bertoleransi. Ya, dan toleransi itu ya sebatas kita ini lakum dinukum waliyadin. Ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya, silahkan Anda menjalankan ibadah Anda, ya perayaan Anda itu silahkan. Ya, kami tidak mengganggu, kami tidak mempermasalahkan kalian mau mengadakan di mana, terserah. Ya karena kami juga sadar bahwa agama kalian juga itu salah satu agama yang diakui di negeri ini. Ya, jadi kami bagi Islam itu tidak masalah. Ya, dan kita sebagai seorang Muslim hanya mentok sampai di situ. Ya, kita tidak mengganggu. Ya, kita mengizinkan. Dan itulah bentuk toleransi. Ya, tetapi kalau kita sampai juga ikut dalam acara mereka, ya, kita ikut dalam kegiatan atau prosesi daripada ritual-ritual keagamaan mereka, ya maka ini ya kata Ustaz Mujiman, ini bentuk daripada kolaborasi. Ya, dan ini adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan teman-teman. Dan sebenarnya teman-teman ya sebenarnya beberapa waktu yang lalu ya bahkan kemarin juga sudah kami bahas ya itu ada sebuah video juga di mana Gus Miftah ini ya dengan terang-terangan ya mengucapkan selamat Natal kepada ya orang atau temannya
yang ya berhubungan orang temannya tersebut orang beragama di luar Islam, ya terang-terangan mengucapkan selamat Natal. Ya bahkan ya Gus Miftah itu ya tidak sungkan-sungkan mengatakan bahwa apa yang perlu saya bantu untuk perayaan agamamu. Ya. Ya walaupun bagi kita terdengar ya menggelikan ya, bagi orang yang tahu, bagi orang yang paham terhadap agama Islam, ya paham dengan agamanya, masih sehat tentang keimanannya, ya akan merasa geli ya melihat ya pernyataan-pernyataan seperti ini. Kayak Natalan kemarin saya telepon teman-teman saya Nasrani. Bro, saya bisa bantu apa? Bro, saya bisa bantu apa? Bro, saya bisa bantu apa? Asik, Pak. Pas saya pulang dari Bojonegoro kebetulan asik katanya, asik. di Bojonegoro itu saya punya sahabat pengusaha Chinese, dia Nasrani. Saya bilang, ucapkan selamat Natal ke dia. Mas, selamat Natal ya. Rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku Muslim merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Dia kaget telepon saya. Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak apa-apa, nggak ada masalah katanya. Nah kemudian teman-temannya ada lagi salah satu ustaz yang akhir-akhir ini cukup ya santer juga dibicarakan, ya cukup lagi naik-naik daunnya nih. Ya karena beliau ini sudah kita ketahui ya beberapa waktu yang lalu beliau ini ya sempat ya berdebat dengan guru gembul ya dan berhasil mengalahkan argumen daripada guru gembul. Yang kalau kita bisa sebut beliau ini adalah Ustaz ya Muhammad Nuruddin LCMA. Ya beliau ini lagi-lagi membuat saya ini terkejut teman-teman, sekaligus kecewa. Ya ternyata pemahaman beliau tentang ya khususnya dalam perkara bab akidah ya itu selonggar ini teman-teman. Ya coba lihat ya beliau ya tidak mempermasalahkan ucapan selamat Natal. Ya selama itu kita ini mengucapkan dengan basa-basi katanya. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal kepada orang non muslim dengan basa-basi itu nggak masalah katanya. Subhanallah. Ya. Dan coba silakan simak video berikut ini. Mereka kalau kita lebaran ngucapin selamat lebaran. Kalau misalnya mereka Natalan gitu selamat Natal. Kalau hanya sebatas basa-basi, iman kita tetap terjaga, gak mengakui imannya mereka, gak jadi masalah. Dan itulah tadi teman-teman ya pendapat daripada ya Ustaz ya Nuruddin, ya Ustaz Nuruddin, ya, Muhammad Nuruddin LCMA. Ya Masya Allah sebenarnya kalau dari kita melihat sisi gelar akademiknya itu Masya Allah sekali ya. Tetapi teman-teman ya pesan penting yang untuk kita semua terkhusus bagi diri kami pribadi bahwa hendaknya kita ini sebagai seorang muslim yang baik ya tidak mudah ya tertipu, tidak mudah hanya terpukau hanya kita melihat dari sisi gelar akademiknya saja. Ya tetapi hendaknya kita ini melihat ya landasan utama dalam ia berpendapat ya. Dan kita tahu teman-teman, ya yang paling utama, yang paling fundamental ya dalam kita ini menentukan suatu amal ibadah itu benar atau tidak, itu ditentukan pertama Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya, sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan ya sunnah Rasulullah SAW atau Al-Hadis. Kalau menyelisih daripada keduanya, maka tolaklah ia. Ya, jangan benarkan. Ya, salah satunya yaitu tadi perkataan bolehnya kita mengucapkan selamat Natal dengan basa-basi. Lagi-lagi ini adalah sebuah kata-kata syubhat yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Ya, dan apapun itu alasannya kalau kita mengucapkan selamat Natal, ya menurut dogma kami loh, ya umat Islam, itu tidak dibenarkan. Kok bisa? Padahal hanya ucapan. Apakah Anda tidak mendengar sebuah ayat dalam Al-Qur'an, teman-teman? Ya, ayat dalam Al-Qur'an itu sudah digambarkan Allah mengatakan ya, hampir-hampir langit pecah. Loh, hampir-hampir langit pecah. Ya. Karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Di sini kan konteksnya mengatakan, artinya lisan, hanya mengucapkan saja. Nah, ketika ada orang yang mengucapkan selamat ya, selamat hari Natal misalkan, ya berarti itu orang muslim seakan-akan memberi selamat terhadap ya bahwa terhadap perbuatan mereka yang meyakini bahwa Allah itu memiliki anak. Nauzubillahi min dzalik. Jadi adalah sebuah perkataan-perkataan kekufuran kalau kita mengucapkan selamat, teman-teman. Ya. Coba ya logikanya gini. Ada teman kita ya, nauzubillah, dia sudah berzina nih. Kemudian kita selamat ya kamu sudah berzina. Ya kira-kira perkataan seperti itu baik enggak? Ya. Baik enggak? Apakah sesuai dengan norma yang berlaku? Ya, pasti tidak. Pasti semua orang akan menganggap perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang aneh. Kok bisa perbuatan maksiat? Ya, itu malah diberi ucapan selamat. Ya. Disclaimer ya, lagi-lagi ini adalah sebuah ya dogma kami umat Islam. Ya, kami tidak mempermasalahkan Anda yang melakukan ya hari Natal itu. Bagi Anda yang memang beragama Kristen, ya bagi Anda memang yang beragama di luar Islam, kami tidak mempermasalahkan itu. Ya, karena lakum dinukum waliyadin. Ya, tetapi di sini video ini sebenarnya khusus kepada saudara-saudara kami umat Islam yang mereka ini ya
masih salah ya dalam menyikapi hal-hal yang seperti ini ya, khususnya dalam hal toleransi. Ya karena sebenarnya hal seperti ini itu sudah jelas teman-teman ya, klaim ijma ya tentang haramnya mengucapkan ya, selamat kepada hari raya non muslim ya terdapat dalam perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah ya, seperti berikut ini ya, beliau berkata ya, adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar ya, kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir ya, seperti mengucapkan selamat Natal misalkan, adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama. Contohnya adalah memberi ucapan selamat pada hari raya dan puasa mereka seperti mengatakan, ya semoga hari ini adalah hari yang berkah bagimu. Ya, atau dengan ucapan selamat pada hari besar-besar ya mereka dan semacamnya. Ya kalau memang orang yang mengucapkan hal ini bisa selamat dari kekafiran, ya namun dia tidak akan lolos dari perkara yang diharamkan. Ya, ucapan selamat hari raya seperti ini pada mereka sama saja dengan kita ini mengucapkan selamat ya atas sujud yang mereka lakukan pada salib. Ya. Bahkan perbuatan seperti ini itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Ya ucapan selamat semacam ini lebih dibenci oleh Allah dibanding seseorang memberi ucapan selamat pada orang yang minum minuman ya khamar, ya membunuh jiwa, ya berzina atau ucapan selamat pada maksiat lainnya. Banyak orang yang kurang paham agama ya terjatuh dalam hal tersebut. Ya orang-orang semacam itu ya tidak mengetahui kejelekan dari amalan yang mereka perbuat. Ya mereka pikir ini baik. Ya oleh karena itu barang siapa yang memberi ucapan selamat pada seseorang yang berbuat maksiat, ya bid'ah atau kekufuran, maka dia pantas mendapatkan kebencian dan murka Allah Ta'ala. Ya ahkam ahli zimmah. Ya, itu pendapat dalam kitabnya teman-teman. Ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga mengatakan pula ya, ucapan selamat hari Natal atau ucapan ya selamat lainnya yang berkaitan dengan perayaan agama orang kafir adalah haram ya berdasarkan sepakat ulama. Ya Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin. Ya bahkan Syekhuna ya Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ya berkata di dalam fatwanya ya, hal-hal yang sudah terdapat ijma atau kesepakatan para ulama terdahulu itu tidak boleh diselisihi, bahkan wajib berdalil dengannya. Adapun masalah-masalah yang belum ada ijma ya sebelumnya, maka ulama zaman sekarang ini itu berijtihad dalam hal tersebut. Ya, jika mereka bersepakat, maka kita bisa katakan bahwa ulama zaman sekarang telah sepakat dalam hal ini dan itu. Ini dalam hal-hal yang belum ada ijma sebelumnya loh, yaitu masalah kontemporer, ya masalah yang kontemporer. Jika ulama kaum muslimin di seluruh negeri misalkan bersepakat tentang ya, hukum dari masalah tersebut, maka jadilah itu ijma. Dan bagi orang-orang yang menyelisihi ijma ulama, ya sungguh telah sesat dan keliru. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah An-Nisa ya ayat ke-115. Saya bacakan dulu ya ayatnya ya. Ya, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya. Dan barang siapa yang menentang Rasul ya sesudah jelas kebenaran baginya, ya dan mengikuti jalan ya yang bukan jalan orang-orang mukmin, ya kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam ya, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali kata Allah ya. Jalan orang-orang mukmin inilah ijma ya, kesepakatan mereka ya. Jadi sudah jelas teman-teman ya, ketika kita mendapati permasalahan-permasalahan seperti ini ya, hendaknya kita ini mengutamakan ya dalil. Ya, bukan mengutamakan perasaan. Ya memang secara manusiawi ya ketika kita ini tidak mengucapkan misal selamat Natal kepada mereka, ya bagi kita ini mungkin akan ada rasa ya enggak enak ya. Enggak enak perasaan, enggak enak hati dengan mereka. Ya, tetapi dalam agama kita tidak melihat seperti itu, teman-teman. Ketika sudah masuk dalam perkara ya akidah, ya nilai-nilai akidah, maka kita harus tegas. Ya, kita kembali kepada dasar atau dalil yang jelas. Ya, kalau Rasul memerintahkan seperti ini kita lakukan, kalau Rasul tidak memerintahkan atau tidak pernah melakukan hal yang seperti itu maka kita tinggalkan. Ya, berbeda kalau misal dalam perkara muamalah, ya masalah duniawi, ya kita ya silahkan kita berteman dengan mereka, kita bersahabat dengan mereka, ya terserah kalau itu masalah duniawi. Tetapi kalau masalah akidah kita harus tegas, teman-teman. Ya jadi semoga video ini yang singkat ini membuat kita memberi kepada kita semua ini edukasi. Dan lagi-lagi teman-teman ya, lagi-lagi disinilah membuktikan kepada kita bahwa ya tidak semua orang yang dipanggil Gus itu memang mengajak kita itu kepada jalan keselamatan, mengajak kita kepada jalan ya kebenaran, mengajak kita kepada ke surga. Ya ada di antara mereka, ada di antara ulama, ada di antara kiai, ada di antara Gus, ada di antara Habib,
Ya, oknum-oknum yang mereka semua ini ada, yang mereka itu ya bukannya membawa kita ini kepada jalan keselamatan ke surga, tetapi justru membawa kita ini kepada jalan kesesatan atau neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, coba silakan kalian komen di kolom komentar tentang ya tanggapan kalian tentang pendapat daripada Gus Miftah dan Ustaz Nuruddin ya Muhammad Nuruddin ini. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.